Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada 5 prinsip pengasuhan anak di dalam Islam. Kita sebagai orang tua, para orang tua tentunya harus memahami bagaimana ke-5 prinsip tersebut. Di antaranya, yang pertama, anak itu lahir dalam keadaan suci. Ini sebagaimana hadis Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Maksudnya, ketika anak berbuat salah, berbuat kenakalan, jangan sekali-kali orang tua yang bijak memarahi anak. Tapi kita harus melihat bagaimana lingkungan yang mempengaruhi terhadap anak tersebut. Ada kemungkinan dia berperilaku buruk atau berperilaku nakal karena dipengaruhi oleh lingkungannya, sehingga tidak layak, tidak wajar seorang orang tua memarahi anak apabila berkelakuan nakal. Yang kedua, orang tua adalah teladan dan pembimbing bagi anak-anaknya. Ini sebagaimana hadis Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin dan kita akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan tersebut. Ayah, ibu adalah pemimpin. Ibu terutama adalah pemimpin di rumah tangga. Dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap anak-anak yang dididiknya, yang dibimbingnya, atau anak-anak yang dipimpinnya. Artinya di sini sebagai orang tua harus memberikan keteladanan dan bimbingan, ya. Bukan hanya menyuruh memerintah kepada anak, tapi berilah anak teladan atau contoh dan bimbinglah mereka supaya bisa melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang dianjurkan di dalam agama. Yang ketiga, mendidik dengan kasih sayang dan kebaikan. Rasulullah SAW salah seorang figur yang sangat mencintai, mengasihi kepada anak-anak. Rasulullah paham betul bahwa yang namanya anak-anak itu seringkali mereka menginginkan bermain. Jadi segala sesuatunya dilakukan dengan cara bermain, tidak masalah, ya. Kita memberikan kebebasan kepada anak untuk bermain, tapi tentu saja kita sambil mengarahkan supaya mereka merasa senang, supaya mereka merasa nyaman. Sambil kita membimbing mereka dalam wujud bermain, tetapi kita juga harus menyampaikan atau memberikan kasih sayang kepada mereka, ya. Pernah seorang Arab Baduy bertanya kepada Rasulullah, ketika bertamu kepada Rasulullah, melihat Rasulullah mencium anak laki-lakinya. Kata orang Baduy itu, aku tidak pernah mencium anak laki-lakiku. Maka kata Rasulullah, Allah tidak akan memberi kasih sayang atau membukakan hatimu selama kamu tidak mencintai anak. Jadi salah satu bentuk kasih sayang kita, maka peluklah anak, ciumlah anak, ya, sambil kita juga membimbing atau mengawasi bagaimana mereka ketika sedang bermain. Itu yang ketiga. Yang keempat, menerapkan batasan-batasan pada anak, ya. Jadi supaya anak tidak kebingungan apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, maka kita harus memberikan batasan kepada anak, diantaranya menjelaskan bahwa hal-hal yang boleh dilakukan seperti ini, hal-hal yang tidak boleh dilakukan seperti ini. Ini akan menjadi panduan bagi anak sehingga anak tidak akan merasa bingung, tidak akan kebingungan, sehingga akan memimpin atau membimbing mereka untuk bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan aturan agama. Dan yang terakhir, berilah mereka tanggung jawab sejak dini, ya. Tentu saja tanggung jawab kecil yang disesuaikan dengan kapasitas atau kemampuan mereka. Contohnya, ketika ada PR, maka bimbinglah anak untuk mengerjakan sendiri. Ketika setelah bermain, bimbinglah anak untuk membereskan alat-alat bermainnya sendiri. Ini akan menjadikan anak kelak dewasa menjadi orang yang bertanggung jawab. Demikian 5 prinsip pendidikan anak dalam Islam. Mudah-mudahan kita sebagai para orang tua bisa menerapkannya dalam mendidik atau membimbing anak-anak kita selama di dunia ini. Karena kelak kita akan diminta pertanggungjawaban sebagai orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.